wabarakatuh. Alhamdulillah huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai hari ini Allah masih memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Dengan taufik dan hidayah itulah kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju majelis yang mulia ini, tidak lain adalah melaksanakan segenap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni sholat Jum'ah dengan berjamaah. Harapan kita semua, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini menjadi amal ibadah yang nantinya bisa kita jadikan wasilah ketika kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mau atau tidak mau, cepat ataupun lambat, pasti kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam terus tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah memberikan suri tauladan, contoh yang terbaik kepada seluruh umat manusia. Dengan diutusnya Rasulullah, kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita tinggalkan. Oleh karena itu, para jamaah, di kesempatan yang mulia ini terus kita bersyukur hari ini Allah masih mentakdirkan kita untuk istiqomah dalam melaksanakan segenap amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah, Islam diturunkan ke bumi ini. Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai rahmat untuk seluruh umat manusia, bahkan seluruh makhluk Allah yang ada di jagat raya ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah-risalah itu demi kemakmuran, demi kemaslahatan kehidupan
makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dan mengingatkan kepada kita semua bahwa diutusnya Rasulullah, diutusnya Nabi Muhammad itu membawa rahmat untuk seluruh alam semesta ini. Pernyataan ini para jamaah, kalam ini para jamaah sungguh amat luar biasa. Tidak hanya untuk manusia tertentu saja. Pernyataan Allah ini tidak hanya ditunjukkan kepada bangsa tertentu saja atau keberadaan manusia pada zaman tertentu saja, tapi pernyataan ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk seluruh makhluk yang ada di alam dunia ini. Artinya dengan risalah keislaman itu maka akan menjadi rahmat, kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan bagi makhluk-makhluk yang ada di dunia ini yang melaksanakan risalah keislaman itu. Jadi para jamaah, rahmat itu adalah sesuatu yang membawa kepada kebahagiaan, sesuatu yang membawa kepada kesejahteraan, yang membawa kemaslahatan dan juga keselamatan. Maka Islam datang itu dengan membawa kebaikan-kebaikan ini, baik kebaikan ini untuk di dunianya ataupun kebaikan ini untuk di akhirat kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad tentang keislaman itu. Artinya di dalam keislaman itu banyak rahmat-rahmat yang Allah berikan, yang Allah tawarkan kepada kita semuanya. Tinggal manusia ini mau atau tidak mengambil rahmat, risalah-risalah yang ada dalam keislaman itu sendiri. Maka Islam itu bermakna menyelamatkan. Artinya Islam itu yang hari ini kita yakini, ini adalah menyelamatkan kepada kita semua para jamaah, menyelamatkan kita dari segala macam bentuk kejahatan, bentuk musibah, baik yang ada di dunia ini ataupun yang ada di akhirat nanti. Maka dengan Islam, dengan kita melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam Islam, itu adalah rahmat, kebahagiaan bagi kita semuanya. Dan hari ini kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat berjamaah, sholat Jumat dengan berjamaah. Ini adalah juga rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, melalui Islam, rahmat yang ditawarkan oleh Allah kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini, khususnya kepada manusia. Yang pertama adalah akidah. Yang pertama adalah tauhid. Siapa yang berpegang teguh, siapa yang bisa melaksanakan tauhid kalimat la ilaha illallah dengan baik dan benar, maka manusia itu akan menjadi manusia-manusia yang senantiasa disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Siapa yang berpegang teguh dengan tauhid yang benar, insya Allah dalam perjalanan hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan-kemudahan di setiap urusannya. Jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan adanya tauhid yang benar, dengan adanya tauhid yang benar berarti dalam hati kita mempercayai, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, menciptakan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, makhluk-makhluk Allah yang ada di planet bumi ataupun di atas sana, semuanya diciptakan oleh Allah, dibuat oleh Allah dengan mandiri, dengan sendirinya. Termasuk kita meyakini bahwa kebaikan-kebaikan yang hari ini ada pada diri kita, ini adalah sudah menjadi kehendak Allah. Termasuk ujian-ujian yang tidak mengenakkan pada diri kita. Ketika tauhid itu benar, maka kita tidak ada suudzon kepada Allah, tidak ada suudzon kepada sesama manusia, maka kita akan mengambil hikmah bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rahmat yang Allah tawarkan di dalam Islam. Siapa yang akidahnya benar, siapa yang tauhidnya benar, maka Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan dan Allah akan jadikan manusia-manusia pilihan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat yang kedua yang ditawarkan oleh Allah melalui risalah keislaman itu apa para jamaah? Yang kedua adalah kebersamaan. Kebersamaan. Coba kita lihat. Terjadinya bencana, terjadinya peperangan, itu disebabkan apa? Pertama, awal mulanya adalah dari sebuah perbedaan. Maka Islam yang diturunkan oleh Allah, risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ini mengatur jangan sampai ada perbedaan di antara sesama manusia. Harus muncul, harus tumbuh persamaan. Kalau kita lihat perang dunia pertama, perang dunia kedua, itu terjadi karena apa? Karena perbedaan. Maka Islam datang tidak memandang itu ras dari mana, bangsa dari mana, kulit hitam atau kulit putih. Semua kalau risalahnya Tuhannya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hilang perbedaan itu. Inilah rahmat yang ditawarkan oleh Allah agar semua makhluk yang ada di muka bumi ini punya persamaan, punya kesatuan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan para jamaah, ya ayuhan nas, inna rabbakum wahidun, wa inna abakum wahidun, la faddala li a'rabi ala a'jami, wala a'jami ala a'rabi, wala li ahmaru ala aswada, wala aswada li ahmar ala ahmar, illa bittaqwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita para jamaah. Kata Nabi, ya ayuhan nas, wahai manusia. Nabi tidak memanggil secara khusus wahai orang-orang yang beriman. Nabi tidak memanggil khusus wahai orang-orang yang bertakwa. Tapi seluruh umat manusia dipanggil oleh Rasulullah dengan kata wahai manusia. Diingatkan, dibuka lagi mindsetnya.
kata Nabi? Ala inna rabbakum wahid. Ingat wahai manusia, ingat Tuhanmu itu satu, yaitu Allah. Bapakmu itu juga satu, yaitu Nabi Adam. Maka tidak ada keutamaan, tidak ada kelebihan orang Arab dengan orang Ajam secara umum. Sebaliknya tidak ada orang umum, orang Jawa dengan orang Arab. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan kulit yang merah, yang hitam, yang kuning, yang hitam, atau yang hitam sama yang putih. Tidak ada perbedaan. Yang membedakan illa bitaqwa, kecuali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membedakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya risalah Islam ini ingin makhluknya, ingin manusia hidup di dunia ini bersama, bersatu para jamaah. Tidak ada kalangan habaib, tidak ada kalangan orang Jawa, orang Indonesia, Amerika dan lain sebagainya. Semuanya sama di hadapan Allah. Yang dilihat adalah ketakwaan. Kalau ini tidak diperhatikan, perbedaan-perbedaan ini terus merajalela. Perbedaan-perbedaan ini terus dibumboni dan lain sebagainya. Maka umat Islam ini akan terpecah belah para jamaah. Maka rahmat yang Allah turunkan, rahmat yang Allah berikan, ayo bersatu orang Islam. Allah tidak melihat kita dari mana, dari turunan mana, kulit apa. Yang dilihat adalah ketakwaan kita kepada Allah. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat rupa kita. Allah tidak melihat jabatan kita. Tapi yang dilihat oleh Allah bagaimana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memegang risalah yang Allah turunkan kepada kita. Ini adalah bentuk rahmat. Ketika rahmat ini sudah mulai terkikis, dengan egonya manusia masing-masing, maka persatuan dan kesatuan ini akan terus berkurang. Akhirnya muncul perbedaan-perbedaan dan akhirnya muncul perpecahan. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita yang hadir di sini diberikan oleh Allah hati yang senantiasa berpegang teguh dengan risalah-risalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga risalah-risalah ini bisa kita jadikan syafaat ketika kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, rahmat yang ketiga yang Allah berikan melalui risalah keislaman adalah kedudukan dan keluhuran manusia. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita. Allah ciptakan kita menjadi manusia. Manusia sudah dijelaskan oleh Allah.
bahwa manusia di muka bumi ini adalah menjadi seorang pemimpin, seorang yang mulia, makhluk Allah yang paling mulia di atas bumi ini itu adalah manusia. Ketika manusia memahami dan menyadari tentang hakikat dirinya, bahwa dirinya adalah diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna, sebagai makhluk yang mulia. Ketika rahmat ini diberikan oleh Allah dan manusia bisa memahaminya, maka kemuliaan manusia tidak hanya didapat di dunia saja, tapi kemuliaan itu akan didapati ketika jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sayangnya manusia saat ini sudah ternoda, keluhurannya sudah ternoda. Ternoda dengan apa? Dengan cintanya dengan kehidupan dunia. Sehingga banyak manusia yang mengejar materi dengan rela menukarkan kemuliaannya, nilai-nilai luhurnya. Banyak manusia mengejar materi, lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa lupa dia adalah seorang pemimpin yang memimpin alam semesta ini. Tapi justru malah dibalik dia yang dipimpin oleh kehidupan dunia ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kata Rasul, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Di situ Rasulullah menggariskan, mengingatkan, sebaik-baik manusia, sebaik-baik kita, kata Rasul, orang yang diberikan usia yang panjang, diberikan kesempatan yang panjang, tapi amalannya semakin hari semakin baik. Tapi di satu sisi Rasul juga mengatakan, yakbaru ibnu Adam wa yakbaru isnan, hubbul mal wa tulul umur. Ada manusia, anak turun Adam, diberi usia yang panjang, justru malah ada dua kecenderungan yang ia dapatkan. Bukan cenderungnya melaksanakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memuliakan dirinya, tapi justru hubbul mal wa tulul umur. Semakin diberikan kesempatan usia panjang, semakin cinta dengan kehidupan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Hidupnya dihabiskan untuk mencintai, mencari maisha. Kalau sudah didapat apa? Keinginannya tulul umur, ingin diperpanjang usianya. Bisa kita bayangkan para jamaah, dikasih Allah umur panjang, tapi dikasih juga kemaksiatan yang begitu panjang. Na'udzubillah. Kita yang hadir di sini kategori orang yang khairun nas man tola umruhu, atau orang yang diberikan umur panjang justru malah hubbul mal wa tulul umur. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberikan keistiqomahan oleh Allah di dalam menjalankan risalah keislaman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan
wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al auladana auladan salihin hafizina lil qur'ani was sunnah fuqaha'a fid din mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.